Bukan hanya dugaan palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, yang muncul dari berbagai tokoh kembali dengan kami di channel organisasi dan akademisi yang selama ini dikenal keras. Kali ini kami akan menayangkan berita Semua membela Mulyono seakan ada perintah dari kekuatan yang lebih besar. di media Di tengah badai sosial. opini itu, muncullah Yuda Ramadan, Salah satunya jurnalis di muda dari Bandung. Ia dikenal sebagai penulis permasalahan politik kasus yang jujur, ijazahnya Pak tajam, Jokowi tak kenal kompromi. Ketika banyak rekan Gimana ini? selebrasinya memilih diam atau Puri Suryo CS dia justru menulis sebuah opini berjudul sebenarnya sudah "Itu jadi kebenaran tersangka bukan dengan kepalsuan kasusnya berbaju nasionalisme." Jokowi. Tulisan itu meledak dan viral dalam waktu kurang Bagaimanakah tapi dampaknya tak main-main. nasib Roy Suryo Yuda CS diserang. yang tiap hari menguliti Bahkan kantornya mendapat surat Jokowi? peringatan dari Dan bagaimana tanggapan warganet tentang masalah ijazah mantan Presiden RI yang ke-7 ini? Kita simak beritanya berikut ini. Deklarasi perlawanan Save Academy, aktivis, peneliti, rakyat, lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tajam ke kubu pengkritik Jokowi, tumpul ke kubu pro Jokowi. Itulah hukum yang hari ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat bertanya tentang keaslian ijazah Jokowi, meneliti keaslian ijazah Jokowi, mempersoalkan ijazah Jokowi, aparat penegak hukum begitu cepat tanggap memprosesnya. Akan tetapi terhadap Sylvester Matutina yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap, diabaikan begitu saja hingga lebih dari 6 tahun. Roy Suryo dan kawan-kawan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal objek ijazah milik Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Berkenaan dengan itu, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi, aktivis bersama segenap elemen rakyat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka adalah konfirmasi telah sedang dan terus terjadi kriminalisasi di negeri ini. Padahal di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segenap rakyat berharap segala bentuk kriminalisasi warisan rejim Jokowi dapat dihentikan. Kedua, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan adalah konfirmasi institusi polisi tidak berubah. Karena itu, penetapan tersangka ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan institusi polisi dapat berubah dan mereformasi diri. Ketiga, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar untuk berdiri bersama Roy Suryo dan kawan-kawan, mendampingi seluruh proses hukum yang dijalani, dan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kriminalisasi. Jakarta, 11 November 2025, tertanda Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Sekian deklarasi perlawanan dibacakan hari ini, 11 November 2025. Sampingnya baik, kita pikir merdeka 3 kali. Merdeka!
hanya dugaan palsunya ijazah itu, tapi gelombang pembelaan yang muncul dari berbagai tokoh berpengaruh, termasuk dari organisasi dan akademisi yang selama ini dikenal keras terhadap pemalsuan dokumen negara. Semua membela Mulyono seakan ada perintah dari kekuatan yang lebih besar. Di tengah badai opini itu, muncullah Yuda Ramadan, seorang jurnalis muda dari Bandung. Ia dikenal sebagai penulis artikel politik yang jujur, tajam, dan tak kenal kompromi. Ketika banyak rekan seprofesinya memilih diam atau bermain aman, Yuda justru menulis sebuah opini berjudul, "Kita butuh kebenaran, bukan kepalsuan berbaju nasionalisme." Tulisan itu meledak dan viral dalam waktu kurang dari 2 jam. Tapi dampaknya tak main-main. Email Yuda diserang, nomor pribadinya disebar. Bahkan, kantornya mendapat surat peringatan dari dengan AI. Analisis Dr. Rismon sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismon adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini, karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Gerakannya Egy dan kawan-kawan, terus Suryo sama Siano, semakin dahsyat. Terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Dan semua ini kan misteri, seperti kejaksaan pernah dibakar. Kan ada kasus besar di situ, dibakar, bumi hangus. Itu caranya. Jadi menurut Bang Better, kebakaran di pasar Pramuka itu bukan kecelakaan biasa, tapi itu sepertinya ada upaya kesengajaan. Ya, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian runtutannya, kan gitu. Yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini dikejar, yang ini dipenjara, yang ini begini. Orang penting semua tuh yang meninggal. Hari Mulyono, pemilik sah ijazah UGM itu, adik ipar Jokowi, meninggal dalam umur masih 40. Ajalnya barangkali, Pak. Ketua KPU meninggal dalam umur yang masih muda. Pasar terbakar. Siapa tahu sakit, Pak Better. Itu ketua KPU kan ada penyakitnya katanya. Katanya mikirin dia ijazah itu. Ijazah itu gak sah kok harus diakuin, kan gitu. Kan sampai sekarang nih, ijazah yang katanya hasil pasar Pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Dibanding-bandingkan hasil kerjanya Baris Krim, dibanding-bandingkan. Kata si Rismon sama nggak kena identiknya 11121145 nggak sesuai. Artinya pasar Pramuka nih mau diapakan nggak bisa cocok dengan yang UGM, nggak bisa cocok. Tapi dicocok-cocokkan oleh polisi, dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik, disesuaikan dengan UGM. Nah UGM ini sampai kapan dia mau membuktikan ini itu tempat KKN-nya nggak benar, angka ininya nggak benar. Kan kalau kita sama-sama pernah kuliah kan semuanya lengkap. Sekarang yang diributkan lahirnya. Ini sekarang yang ribut Kasmujo. Lahir ijazah tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh pasar Pramuka. Terus dipaksa-paksakan UGM bilang ada skripsinya, ada, mana ada? Orang bikinnya di sini. Terus terakhir ini kan ada pengakuan Kasmujo nih yang kemarin. Nah, Kasmujo tambah lagi. Kasmujo itu sudah membantah. Apalagi kalau ditanya, apakah Pak Kasmujo pernah tahu yang namanya Jokowi? Pasti dia jawab tidak. Pernah lihat wajahnya? Pasti enggak. Waktu kuliah tahun 80-an itu. Tapi kan dia mengaku bahwa dia pengajar di kehutanan. Pengajar iya, artinya dia dimanfaatkan untuk membackup si Jokowi. Oke. Jadi pertanyaan yang terakhir sama Pak Kasmujo itu,
Bapak pernah ketemu nggak pada waktu kuliah dengan Jokowi? Pasti dia nggak tahu. Apa Bapak benar kenal? Enggak. Pasti enggak. Jadi pertanyaan yang dua dibikin tadi itu oleh Rismon, kurang satu pertanyaannya. Bapak benar nggak pernah ketemu pada waktu itu dengan... Kan dia nolak. Ya. Dia bukan dosen pembimbing, bukan Penasihat akademik. dosen apa skripsi. Terus tanya lagi, kalau gitu Bapak kenal nggak dengan Jokowi? Bapak pernah ketemu nggak? Pernah tahu nggak? Pasti dia jawab nggak. Pasti dia jawab nggak. Oke. Itu kan logikanya tuh. Bang Peter, apa yang menjadi penting dari peristiwa ini yang kita petik? Ya artinya lembaga seperti UGM itu harus jujur, terbuka. Kan dia lembaga pendidik. Nggak boleh bohong ya? Iya, terus kita juga dengan KPU itu harusnya KPU secara jujur, benar nggak mereka melakukan verifikasi ke universitas-universitas? Karena deliknya KPU itu adalah pelaksana undang-undang, melaksana peraturan dengan bekal anggaran. Dia punya anggaran, punya dana untuk melakukan verifikasi. Dia nginep berapa hari di Jogja, naik apa, di hotel apa, dia ketemu dengan orang UGM-nya siapa yang menerima mereka, dekan apa segala macam. Dibikin dong berita acara bahwa kami KPU 3 orang siapa ketemu dengan pihak UGM siapa pada hari tanggal jam berapa membahas tentang ini. Berita acara dong. Ini nggak ada semua. Ini jadi kertas yang dari pasar pramuka itu hanya memenuhi 1 lembar persyaratan, dan ini dipaksa diakuin di sana, dipaksa diakuin di Barreskrim. Jadi kalau sekiranya memang kita mampu melacaknya, selesai ini. Nah problemnya memang setelah Jokowi sudah tidak presiden, ini mau diapakan? Paling tidak satu pelajaran. KPU harus jujur dong. Dia melaksanakan perintah undang-undang, melakukan peraturan dengan anggaran. Ada berita acara, tunjukin tanggal sekian siapa yang menerima, kan jelas tuh. Ada tanda tangan, ada stempel UGM bahwa sudah menerima mereka. Nggak ada. Jadi itu hikmah yang kita harus ambil ya? Iya, hanya itu aja sebenarnya. Agar supaya ini tidak terulang lagi. Maka kalau sekiranya nanti Jokowi ini sadar, dia ngakuin aja lah. Selesai Nggak ya? bisa diapa-apain lagi kan? Selesai, seperti kata Ibu Mega, ya kan? Kalau memang punya, tunjukin. Kalau nggak berani kan berarti nggak punya. Jadi kalau dia sudah tunjukin, kita maafkan ya? Ya adalah, mau diapain? Nah, bahwa dia punya hutang dengan terutama dengan Cina, ya kan? Hutang dengan Cina-nya yang paling banyak. Ya diakui sama Cina. Nah nanti kalau Cina mau nangkep dia bawa ke Cina, dihukum dengan hukum Cina, urusan Cina. Oke. Ahok tuh pernah bilang, kata Ahok, orang yang nggak berani menunjukkan ijazahnya berarti yakin dia punya palsu. Kata Ahok begitu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Masih yang Mas Bro miliki gitu. Pasar pramuka ini sebenarnya dibakar atau terbakar, Mas Bro? Dibakar. Sengaja dibakar. Boleh cerita tidak, Mas Bro, kenapa? Ya, kalau tentang belum terjadi apa-apa. Kita terjadinya itu tiga kata aku. Pada bulan kemarin 2024 terjadi kebakaran sih. Tapi yang saya ingin tanyakan, benarkah Pak Paiman pernah punya toko di Pasar Pramuka Pojok? Paiman pernah. Pernah. Dan kira-kira itu tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau Mas Bro mengetahui Pak Paiman ini punya toko di sini. Saya ingat Mas Bro. 2010, 2012 masih. Lantas Pak Paiman, apakah punya satu toko saja atau punya 2 toko? Iya, dari depan tidak kebakar. Punya 2 toko Pak Paiman. Pada saat pedagang ataupun pemilik kios di Pasar Pramuka ini katanya sempat ditawari uang untuk meninggalkan ataupun untuk mengosongkan kios. Apa benar, Mas Bro? Betul, itu dari perorangan. Yang punya tanah sini maksudnya. Yang punya tanah sini. Berapa, Mas Bro, kalau misalkan boleh tahu? Saya kurang tahu. Saya dengar cuma ada uang penggantian aja. Selanjutnya, benarkah Mas Bro banyak ijazah palsu yang dicetak di Pasar Pramuka Pojok? Banyak. Dari tahun berapa, Mas Bro? Itu ini memang jaringan udah merah.
jaringannya? Udah punya semua Kapolsek kenapa ini? Jadi rahasia umum Ya. bahwa pemalsuan dokumen apapun bisa di Pasar Pramuka Pojok. Kira-kira dokumen apa saja Mas Bro selain ijazah yang bisa dipalsukan di Pasar Pramuka Pojok? Ya, dan lain-lain Mas. Mana ijazahnya nggak pernah ditunjukkan sampai ke acara yang sangat-sangat kita tunggu, gelar perkara khusus di Barreskrim, ijazahnya tidak ditampilkan. Politikus ini keluarkan pernyataan yang masuk akal. Ini penjelasannya. Saya memandang mereka yang punya analisis bahwa terjadi pisah jalan antara Pak Jokowi dengan Budi Ari, apalagi lambang projo akan diganti, tidak lagi pakai siluet wajah Pak Jokowi. Menurut saya analisis ini analisis yang dangkal. Kenapa? Simple, kalau kita buka sekujur tubuh Budi Ari itu aromanya Jokowi. Kalau dia bilang aroma rakyat. Jadi gimana bisa pisah dari Jokowi itu gimana? Budi Ari itu sekujur tubuhnya aromanya Jokowi. Jadi nggak mungkin dia bisa jalan dengan Jokowi minimal sampai hari ini. Jadi kalau kemudian dia mencoba mengganti logo Projo, kemudian juga berminat untuk masuk Gerindra, menurut saya itu strategi dari Jokowi dan Budi Ari. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan pesan kepada elit dan kepada publik, tapi terutama kepada elit ya, bahwa Pak Jokowi ini tidak hanya mendukung salah satu kekuatan politik yaitu PSI, tapi juga mewakafkan sebagian kekuatannya untuk Gerindra. Jadi ini pesan terutama kepada Pak Prabowo. Jadi dengan meletakkan Budi Ari ke dalam Gerindra, kira-kira yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi ini bukan hanya PSI loh yang jadi perhatian saya, tapi juga Gerindra. Tapi kan sekarang udah ganti rezim, udah nggak Pak Jokowi lagi, berarti saya kan di look up-nya Pak Prabowo dong. Oh tentu bagian dari spirit Pak Jokowi kan memang meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi, dan oleh itu ya Pak Prabowo menjadi pemimpin kami pada saat sekarang ini. Ya, perintah dari Pak Jokowi ketika itu juga clear, kita harus mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo karena ini bagian dari perjuangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan kami akan terus setia mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, berharap ya sekali lagi tidak hanya 1 periode, ya, bisa 2 periode. Nah ini aku penasaran, Pak Jokowi tuh jadi masuk PSI lagi nggak sih Bang? Kalau itu tunggu tanggal mainnya. Menarik untuk disimak. Siapa itu Mr. J, kita tunggu pada waktu dan tempat yang nanti disediakan. Tapi kalau pikir-pikir Mr. J yang lain siapa lagi ya? Juli Antoni. Nggak pakai raja. Bayangkan ya kasus ijazah Jokowi yang kita dapatkan bukan penjelasan dari UGM, penjelasan Termul. Termulnya nggak lulusan UGM juga, ya kan? Andi Aswan, siapa lagi yang sering itu, Cigogon dan lain-lain itu nggak pernah itu lulus UGM nggak, tapi itu yang menjawab atas nama UGM dan atas nama Singapura. Nah sekarang kasus ijazah Gibran nanti yang jawab juga Termul. Bukan orang di sini yang berotoritas yang menandatangani itu, enggak. Mereka kabur, dijawab oleh si Andi Aswan, Adi Armando, Gogon dan lainnya, seolah-olah mereka mewakili kementerian ini. Berarti Andi Aswan itu boleh dinobatkan sebagai tokoh pendidikan ya, Andi Aswan. Karena dia tahu pendidikan UGM, pendidikan Singapura, pendidikan Australia, dia tahu semua, hafal semua. Dan Pak bisa Jepang loh. Oh iya, bahkan kayaknya dia hafal. Bukan hanya dirjen ini ya, dia dirjen semua kementerian kayaknya. Dia pokoknya pendidikan seluruh dunia hafal, bukan hanya pendidikan, politik, hukum, apa semua dia tahu. Luar biasa emang dia. Demikianlah berita-berita yang bisa kita tayangkan di channel Pabrik News ini, masalah kasus
ijazahnya Pak Jokowi masih belum kelar-kelar bertahun-tahun. Bagaimana ini kasus ijazahnya Pak Jokowi selesai agar negeri kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.